Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. How are you today? Semoga kalian selalu sehat dalam lindungan Allah SWT. Nah, pagi ini Ibu akan menjelaskan mengenai bab 3, yaitu gaya dan bernyanyi lagu daerah. Oke anak-anakku sekalian yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, kalian sudah makan? Sudah mandi? Ya, salam sehat dari Ibu. Semoga dalam pelajaran ini, yaitu mengenai tentang gaya bernyanyi, simak video Ibu sampai selesai dan jangan lupa like and subscribe-nya. Oke? Bab 3, gaya dan bernyanyi lagu daerah. Anakku sekalian, lihat konsep di bawah ini. Nah, di dalam gaya dan bernyanyi lagu daerah dibagi menjadi 3 konsep. Nah, ini adalah peta konsep bagan. Ya, Ibu akan menjelaskan mengenai tentang kedudukan dan fungsi musik atau lagu di daerah Indonesia. Yang kemudian yang kedua teknik dan gaya bernyanyi. Dan yang ketiga adalah latihan bernyanyi lagu daerah secara unisono. Oke, simak ya. Tujuan dalam pembelajaran. Nah, siswa diharapkan mampu yang pertama mengidentifikasi keunikan lagu daerah Indonesia, kedua membandingkan keunikan lagu daerah Indonesia, ketiga mengidentifikasi fungsi musik tradisi atau daerah Indonesia, keempat membandingkan fungsi musik tradisi dan fungsi musik masa kini, kelima melakukan teknik dan gaya bernyanyi dalam musik tradisi, keenam bernyanyi lagu daerah secara unisono, dan ketujuh mengomunikasikan teknik gaya bernyanyi lagu daerah secara unisono dalam musik tradisi baik dengan lisan maupun tulisan. Nah, ini adalah keanekaragaman budaya Indonesia. Ada Nangro Aceh, Darussalam, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Bali, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Bengkulu, Sulawesi Tenggara. Menyanyi merupakan aktivitas yang sering dilakukan oleh manusia. Nah, ini cara menyanyi yang baik dan benar. Yang pertama, menyanyi harus dengan menggunakan perasaan. Kedua, menyanyi memerlukan penghayatan. Tiga, menyanyi memerlukan ketenangan hati. 4. Menyanyi harus dengan menggunakan suara sendiri. 5. Bila menyanyi tidak boleh merasa grogi ataupun gemetar karena itu akan mempengaruhi lagu. 6. Bila ingin menyanyi kita tidak diperbolehkan menahan suara karena itu berakibat fatal untuk lagu tersebut. 7. Bila menyanyi kita memerlukan intonasi yang baik. 8. Menyanyi memerlukan improvisasi yang tepat. 9. Menyanyi juga memerlukan mimik yang baik. 10. Menyanyi memerlukan ketepatan lagu. Dan 11. Menyanyi memerlukan tempo yang pas dengan lagu tersebut. Ya anak-anakku sekalian, aktivitas ini ya terutama kita mengungkapkan perasaan melalui nada dan irama serta kata-kata bisa dilakukan dengan bernyanyi. Ada yang menyanyi dilakukan secara unisono, menyanyi dengan sendiri, tetapi ada juga yang dilakukan dengan membentuk vokal grup. Ada yang berdua, ada yang bertiga, ada yang berempat, ataupun ada yang paduan suara, lebih dari 12 orang. Oke anak-anak, tentunya kalian suka bernyanyi. Nah, dengarkan lagu berikut ini. Lagu Kicir-Kicir, kita nyanyi bersama ya. Simak lagu berikut ini sambil kita nyanyikan dengan suara kalian.
Minggu yang lalu, tugas kalian mencari lagu serta nama daerah sebanyak 33 provinsi. Nah, perhatikan di antara tugas kalian pasti ada lagu kicir-kicir. Ya anak-anakku sekalian, apa yang dimaksud dengan lagu daerah? Lagu daerah merupakan lagu yang lahir dari budaya daerah setempat yang bersifat turun-temurun. Lagu daerah di Indonesia yaitu lagu dari daerah tertentu atau wilayah budaya tertentu. Lazimnya dinyatakan dengan syair atau lirik bahasa wilayah atau daerah tersebut. Ya anak-anakku sekalian, keunikan lagu daerah yang pertama bahasa yang digunakan yaitu tentunya bahasa daerah. Yang kedua tidak diketahui penciptanya atau no name. Yang ketiga adalah makna lagu tersebut memiliki pesan moral yang mendidik dan mengajarkan tentang berbudi pekerti yang luhur. Nah, ini ada beberapa contoh lagu daerah. Ampar-ampar pisang berasal dari Kalimantan Selatan. 2 anak kambing saya berasal dari Nusa Tenggara Timur atau NTT. 3 angin mamiri berasal dari Sulawesi Selatan. Apuse berasal dari Papua. 5 ayam dan lapeh berasal dari Sumatera Barat. 6 lagu Bubui Bulan berasal dari Jawa Barat. 7 bungong jempa dari Nangro Aceh Darussalam. 8 cik-cik periuk berasal dari Kalimantan Timur. Dan 9 cincang keling berasal dari Jawa Barat. Dan yang ke-10 jali-jali berasal dari DKI Jakarta. Fungsi musik tradisi atau daerah Indonesia. Yang pertama sebagai sarana upacara adat. Kedua sebagai musik pengiring tari. Ketiga sebagai media bermain, dan keempat sebagai media penerangan. Sebagai sarana upacara adat, sejak zaman prasejarah di beberapa daerah mengartikan musik sebagai bahasa para dewa. Sarana upacara adat di berbagai daerah di Indonesia dengan bunyi-bunyi yang tertentu dianggap memiliki kekuatan yang dapat mendukung kegiatan magik. Inilah sebabnya musik terlibat dalam berbagai upacara adat. Upacara seren tahun, contohnya seperti ini. Ini adalah upacara seren tahun menggunakan angklung. Dan ini adalah ritual marapuh yang menggunakan bunyi-bunyian. Nah, ini juga sama ya. Dan ini adalah makan bajamba dari Sumatera Barat. Dan ini dugeran dari Semarang, Jawa Tengah. Dan ini ritual tiwah dari Kalimantan. Musik sebagai pengiring tari adat
Di setiap daerah pastinya memiliki musik atau lagu daerah dan tarian daerah. Perpaduan harmoni antara musik dan sebuah tari daerah merupakan ciri khas kebudayaan daerah tersebut. Nah, ini adalah musik sebagai pengiring tarian dari Bali, tari kecak. Nah, ini tari Pakarena dari Sulawesi. Dan ini adalah tari Mandalika dari Nusa Tenggara Barat. Dan ini tari Ngaseuk dari Jawa Timur. Dan ini tari Mangauk dari Jambi. Dan ini tari Mansorandak dari Papua. Dan masih banyak yang lainnya ya. Nah, musik sebagai media bermain. Nah, lagu-lagu rakyat atau folk song yang tumbuh subur di daerah pedesaan banyak digunakan sebagai media bermain anak-anak. Untuk mengiringi permainan agar lebih seru dan menyenangkan supaya orang bermain senang, nah musik bisa digunakan. Contohnya adalah cublak-cublak suang dari Jawa Tengah, ampar-ampar pisang, ambil-ambilan, dan sang bangu, topok ame-ame. Dan yang terakhir adalah musik sebagai media penerangan. Nah, lagu ini dikemas dalam suatu iklan layanan masyarakat yang terkadang berisi tentang pelestarian lingkungan dan adat istiadat. Selain dalam iklan layanan masyarakat, lagu yang bernafaskan agama juga menjadi media penerangan. Contoh misalnya berisi tentang pelestarian lingkungan dan adat istiadat, Mars PKK dan keluarga berencana. Anak-anakku sekalian, apa pengertian dari bernyanyi secara unisono? Bernyanyi secara unisono adalah teknik bernyanyi dengan satu suara dan hanya menyanyikan melodi pokoknya saja. Dan lagu-lagu daerah merupakan kekayaan dan warisan budaya Indonesia yang dapat dinyanyikan secara unisono. Oke, anak-anakku sekalian, di sini ada beberapa unsur teknik vokal. Pertama adalah artikulasi, yang kedua pernapasan, ketiga phrasing, keempat sikap badan, dan yang kelima intonasi. Artikulasi adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. 2. Pernapasan. Ada 3, ada pernapasan dada, pernapasan perut, dan pernapasan diafragma. Dan anak-anakku sekalian, apa sih yang dimaksud dengan pernapasan? Pernapasan adalah usaha untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya, kemudian disimpan dan dikeluarkan sedikit demi sedikit sesuai dengan keperluan. Nah, kira-kira kalau bernyanyi menggunakan pernapasan apa ya yang lebih cocok? Nah, biasanya adalah dengan menggunakan pernafasan diafragma. Oke, anak-anakku sekalian, apa yang maksud dengan phrasing? Phrasing adalah aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. 4. Sikap badan. Ini sangat penting sekali dalam bernyanyi. Posisi badan ketika seseorang sedang menyanyi bisa sambil duduk atau berdiri. Yang penting saluran pernafasan jangan sampai terganggu. Dan yang kelima, intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Kemudian syarat-syarat yang terbentuknya intonasi antara lain ada pendengaran yang baik, kontrol pernapasan, dan musikalitas. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai tentang bab 3 yaitu gaya dan bernyanyi lagu daerah. Semoga kalian paham dan lebih mengerti. Sampai sini, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kalian semua.